Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan menuntutnya dalam prosesnya, dan semoga ilmu yang dipelajari dari kitab Al-Kafi fi ilmi sharfi jilid yang ketiga ini memberikan manfaat, khususnya membantu kita dalam membaca kitab, ya. Membantu kita dalam membaca kitab sehingga menjadikan kualitas kita memahami sumber-sumber syariat Islam, kitab para ulama, ya, menjadi lebih baik lagi. Khususnya dalam praktek memahami bacaan sholat, ya, memahami bacaan zikir dan doa harian kita pun akan lebih baik lagi. Karena tidak bisa dipungkiri banyak redaksi dalam dalil, dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama, bacaan sholat, zikir, dan doa kita, banyak redaksi yang menggunakan lafaz-lafaz yang cacat, yang mu'tal. Yaitu yang nanti kita akan fokuskan di pelajaran Al-Kafi jilid ketiga, itu membahas lafaz-lafaz yang mu'tal, yang cacat. Baik, kita akan mulai pertemuan perdana di kesempatan kali ini membahas kitab Al-Kafi fi ilmi sharfi jilid yang ketiga, atau jilid yang terakhir, ya, yang nanti akan difokuskan membahas tentang mu'tal, walaupun juga dibahas fiil-fiil yang sahihnya, ya, yang mahmus maupun yang mudha'af. Namun nanti akan lebih banyak pembahasan yang mu'tal, yang cacat. Nah, ini gambaran pelajaran di kitab ini membahas fiil sahih dan fiil mu'tal, ya, membahas macam-macam fiil berdasarkan bangunannya, atau ada yang sahih, ada yang mu'tal, ada yang sehat, ada yang bangunannya sehat, ada yang bangunannya sakit atau cacat. Nah, yang sehat ada 3, ya, ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Singkatnya, salim itu ya fiil, lafaz-lafaz yang selamat, ya, dari huruf-huruf cacatnya, yang selamat dari huruf-huruf cacat. Adapun mahmuz apa? Lafaz-lafaz atau fiil yang ya juga selamat dari huruf cacat, namun ada ciri khasnya. Apa itu ciri khasnya? Mahmuz, salah satu huruf aslinya merupakan apa? Hamzah, ya. Salah satu huruf aslinya adalah hamzah. Kalau yang salim tadi selamat dari huruf-huruf cacat sekaligus tidak mengandung hamzah. Itu yang salim, ya, seperti kita bilang kataba, ya, jalasa, fataha, seperti itu. Baik, kemudian yang mahmuz mengandung hamzah pada salah satu huruf aslinya. Misalnya apa? Misalnya amaro, sa'ala, ya, bada'a, dan seterusnya. Yang ketiga ada mudha'af. Ini masih golongan fi'il yang sahih, dikatakan sahih karena tidak mengandung huruf cacat, huruf mu'tal. Mudha'af itu apa? Tadi kalau mahmuz dari kata apa? Hamzah. Mahmuz yang diberi hamzah pada salah satu huruf aslinya. Kalau salim dari kata salima, selamat, ya, dari huruf-huruf cacat ataupun huruf-huruf mahmuz dan ciri mudha'af. Adapun mudha'af dari kata mudha'af, do'afa artinya apa? Melipat gandakan. Dari kata do'afa, melipat gandakan. Artinya apa? Ada huruf yang double, yang sama. Nah, ini ciri khasnya. Salah satu huruf aslinya itu diulang. Jadi dia double. Efeknya apa? Ditasydid
ketika menulisnya. Misalnya apa? Madda gitu ya, farra dan seterusnya. Yang berikutnya ada mu'tal. Mu'tal dibagi 4 ya. Ada misal, ada ajwaf, ada naqis, ada lafif. Ya, singkatnya misal itu huruf cacatnya di huruf asli yang pertama di fa fiilnya gitu ya. Di fa fiilnya. Misalnya apa? Wa'ada ya, wa'ada contohnya. Ajwaf huruf cacatnya di jauf. Juf atau juf itu rongga. Rongga itu di tengah. Berarti di huruf tengah di ain fiilnya. Misalnya apa? Qola ya, qola gitu. Yang ketiga ada naqis, huruf fiil naqis itu fiil yang huruf cacatnya di huruf terakhir atau di lam fiilnya. Apa contohnya? Rodiya, rodiya. Ini huruf cacatnya di huruf terakhir. Rodiya, meridhoi. Yang terakhir ada lafif. Lafif dibagi dua, makrun dengan mafruk. Apa itu lafif? Fiil yang huruf cacatnya ada di dua tempat. Ada di dua tempat ya. Di lam fiilnya. Versi pertama yang makrun. Makrun itu di dua tempat ya dari kata korn. Korn itu artinya bergandengan, bersebelahan. Ya, berarti huruf cacatnya ada di ain fiil dan lam fiilnya, bersebelahan. Ain fiil dan lam fiilnya. Apa contohnya? Tadi ya yang disebutkan tadi. Towa atau kowiya. Kowiya, kuat. Kowiya. Waw dengan ya itu kan huruf cacat. Nah, kalau yang mafru dari kata farkun ya, terpisah. Terpisah huruf cacatnya ada di fa fiil dan di lam fiil. Jadi di awal dan di akhir. Contohnya apa? Wako ya. Wako, wako ya. Baik. Ini sekilas saja nanti dibahas lagi di setelahnya. Oke ya, kita mulai ya. Ya, qala mu'allif rahimahullah, Ustaz Aceh Zakaria menyebutkan yanqasimul fi'lu min haitsu bunyatihi ila sahihin wa mu'talin. Fi'il berdasarkan bangunannya terbagi menjadi sahih dan mu'tal. Yang pertama sahih, maka nat ahrufuhul asli yaitu ahrufan sahihatan, yaitu fi'il yang huruf-huruf aslinya adalah huruf-huruf yang sahih, yang sehat ya, yang tidak ada huruf cacat, tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Mislu contohnya kataba, fataha, ba'ada, akroma. Artinya tahu ya insyaallah ya. Kataba menulis, fatah membuka, ba'ada menjauhi, akrama memuliakan. Kemudian berikutnya Anda bacakan wa yanqasimul fi'lu shahihu ila salasati aqsamin. Fi'il yang sahih ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama salim, yang kedua mahmus, yang ketiga apa tadi? Mudha'af. Ingat-ingat lagi salim dari kata salima, selamat dari huruf cacat, termasuk selamat juga dari hamzah dan tad'if tadi ya. Kita baca definisinya nanti ada di situ. Asalim malam yakun ahadu ahrufihi al-asliyah harfa illah wala hamzah wala tad'ifin. Huruf atau fiil yang tidak mengandung huruf ilat, hamzah ataupun double ya, pengulangan tad'if ya, pada huruf-huruf aslinya. Ingat ya, pada huruf aslinya. Kalau bukan pada huruf asli alias misalnya ada hamzah tapi dia huruf tambahan nggak apa-apa. Itu boleh. Nah, baik. Kita lihat sini. Misal contohnya nasara jelas ya. Salim. Anzala ini ada hamzahnya tapi bukan huruf asli dia. Dia zaidah kan, tambahan. Nggak apa-apa. Tabura dan taba'ada. Artinya insyaallah paham ya. Nasara menolong, anzala menurunkan, kabura besar, taba'ada apa? Saling menjauhi. Al-mahmus ya. Maka ahadu ahrufihil asliyah hamzah. Fiil-fiil yang salah satu huruf aslinya berupa hamzah, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Baik di fa fiil, ain fiil maupun lam fiilnya. Contoh amaro, sa'ala dan bada'a. Amara memerintah, sa'ala bertanya atau meminta, bada'a memulai. Berikutnya mudha'af. Do'afa ya, dari kata do'afa artinya melipat gandakan. Maksudnya apa? Maka ahadu ahrufil asliyah mukarraran li ghairi ziyadatin ya.
Fiil yang salah satu huruf aslinya itu diulang, salah satu saja huruf aslinya diulang li ghairi ziyadah tanpa adanya huruf tambahan. Contoh pada sulasi mujarad imma sulasi mislu madda farra soha ya. Itu ada pengulangan tanpa ada huruf tambahan. Imma rubai pada rubai mujarad contohnya zalzala waswasa damdama ya gitu ya. Dan ini maksud dari mudha'af. Kalau pada zalzala waswasa damdama tidak berefek di tasdid karena pengulangannya tidak bersebelahan langsung. Itu boleh. Nggak? Jadi mukarraran itu tidak mesti bersebelahan langsung ya, seperti pada rubai ini zalzala zainya maksudnya itu zainya ya. Diulang kan? Waswasa wawunya damdama dalnya diulang 2 kali. Ini membentuk tadi apa? Mukarraran, pengulangan. Kalau madda farra dan soha, dalnya diulang 2 kali, kebetulan bersebelahan sehingga di double digabungkan dilebur menjadi tasydid. Kemudian berikutnya ada mu'tal. Mu'tal ini yang cacat, ya. Maka ahadu ahrufil asliyah harfa illa, fiil yang salah satu huruf aslinya mengandung huruf cacat. Yang mengandung huruf wawu contohnya wa'ada. Yang mengandung huruf alif contohnya qala, yang mengandung ya contohnya roma ya. Ini cuma sampel saja. Wa yanqasimul fi'lul mu'tal ila arba'ati aqsamin. Yang fi'il mu'tal terbagi menjadi 4 macam. Tadi sudah disinggung ya di bagian tadi. Yang pertama misal, ingat aja urutannya ya. Misal ajwaf, nakis, lafid. Ingat-ingat urutannya berdasarkan urutan huruf cacatnya. Kalau misal itu di fa fiilnya. Ajwaf dijauh dari kata jauh artinya rongga. Rongga itu kan sesuatu yang di tengah ya. Itu di ain fiilnya, tengah-tengah. Naqis itu di akhir, di lam fiilnya. Adapun lafif tadi ada dua titik. Bisa di lam fiil dan bisa di fa fiil dan lam fiil, bisa juga di ain fiil dan lam fiilnya. Baik, kita lihat misal contohnya definisinya maka nafa'uhu harfa'ilah yang fa fiilnya terdapat huruf cacat. Contohnya wa'ada dengan warisa, di situ ada huruf wawu. Ya. Dan ajwaf makanat ainuhu harfa illa yang ain fiilnya terdapat huruf cacat. Contohnya qala dengan ba'a ya, dan masih banyak lagi. Nakis makanat lamuhu harfa illa. Nakis lam fiilnya terdapat huruf cacat. Contohnya rodiya ada ya-nya. Roma juga pakai ya. Ini kebetulan yang pakai ya ya. Nanti kalau ada yang lain juga boleh disebutkan. Ditambahkan sendiri ya. Ditambahkan sendiri. Lafif makrun. Tadi lafif dibagi dua. Ada yang makrun, ada yang mafruk. Yang makrun dari kata korona. Ya, maka ainuhu walamuhu harfai illah. Yang fi'il yang dua hurufnya, yaitu ain fi'il dan lam fi'ilnya. Berarti posisi tengah dan akhirnya terdapat huruf cacat. Tadi dari kata koron ya, bergandengan, bersebelahan, ya, cacatnya, yaitu towa dengan nawa. Adapun lafif mafruq dari kata farqun terpisah ya, maka natfa'uhu walamuhu harfai illa. Terpisah huruf cacatnya ada di dua tempat di fa'il dengan lam fiilnya. Contohnya waqa, wafa, ya, ini waw dengan ya terpisah. Sedangkan qafnya itu sahih. Gitu. Nah ini singkat dari pembahasan gambaran pembahasan dari kitab ini. Namun nanti lebih fokus pada penulis menjanjikan di mukadimah. Coba nanti dibuka mukadimahnya. Anda bacakan ya, singkat saja. Penulis menyebutkan di mukadimah apa perbedaan jilid 1, jilid 2 dengan jilid 3. Sudah punya kitabnya ya. Nah, biar nanti Anda tidak bisa ditampilkan di layar Zoom. Untuk mukadimahnya nanti bisa dibaca sendiri. Di paragraf ketiga, penulis mengatakan wa asdarna kadzalikal al-kafi fi ilmi sarfi fi salasati ajza'in. Beliau menulis mempublikasikan, menerbitkan kitab Al-Kafi ini dalam 3 juz atau 3 jilid. Al-juzul awal fi sulasil mujarrad. Jilid yang pertama membahas tentang sulasi mujarrad ya.
yaitu dari pola pertama sampai ke 6 ya. Masih ingat ya? Fa'ala yaf'ulu sampai fa'ula yaf'ulu. Adapun juz yang kedua wal juz usani apa? Tentang apa? Juz kedua kemarin. Membahas tentang apa? Membahas tentang Fisulasil mazid, membahas tentang sulasil mazid yang panjang sekali pembahasannya. Ya, apa wazan atau pola af'ala, fa'ala, tafa'ala dan seterusnya. Waruba'il mujarrad juga bahas ruba'il mujarrad, wal mazid juga membahas ruba'il mazidnya. Sekaligus membahas mulhaqatuhu ya atau mulhaqatihi, membahas lafaz-lafaz yang mulhaq yang mirip ya dengan sulasi mazid ataupun rubai mazid ataupun rubai mujarrad. Adapun juz ketiga kata beliau wal juz'us salis fil mahmuzi wal mudha'afi wal mu'tali. Jadi fokusnya nanti membahas mahmuz, mudha'af dan mu'tal. Kenapa? Kenapa dibahas yang salim, dibahas cuma mahmuz dan mudha'af? Karena ya salim itu sendiri sudah dibahas di jilid 1 dan jilid 2 ketika membahas sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, itu kan kebanyakan pakai bentuk salim, ya kan? Pakai kataba, pakai qoro'a, pakai akroma, itu semuanya salim. Jadi dianggap sudah selesai pembahasan yang salim di jilid pertama dan kedua. Nah, sekarang lebih fokus pada fiil-fiil yang ciri khasnya itu ada tersendiri. Ya, mahmus dengan hamzahnya, mudhoaf karena double-nya, pengulangan, mu'tal dengan perincian tadi. Ada 5 tadi ya. Misal, ajwaf, naqis, dan lafif. Baik. Kemudian, kita lihat lagi. Ya, kita coba lanjutkan dulu. Berikutnya ada pembahasan fi'il salim ya. Ini sekilas saja untuk fi'il salim. Karena fokusnya membahas selain fi'il salim. Untuk fi'il salim kita baca di sini al-fi'lus salim yatasarraful fi'lus salim fi jami'i tasarifihi bila taghyirin fi hurufihi min ibdalin wa aw hadfin aw naqlin. Ya, fi'il salim itu apa? Yatasarrafu fi jami'i tasarrif. Dia memiliki banyak berbagai tasrifan tapi tidak mengalami perubahan pada hurufnya. Ya, seperti ibdal diganti, ya, hazaf dihapus, naqal dipindah-pindah, ya, ditukar-tukar gitu. Enggak ada. Itu yang akhirnya apa? Wa yashulu ma'rifatuhu. Jadi gampang untuk dikenal. Bi ma'rifati mawazinihil al-ma'lumah, apalagi dikenal dengan pola-pola yang diketahui, maklum ya, yang banyak diketahui oleh para pelajar, sudah familiar pola-polanya ya. Misalnya pola af'ala, ya, akroma, kataba, qara'a itu sudah familiar. Jadi tidak ada upaya yang perlu ditempuh dengan cara mengganti suatu huruf karena perubahan bentuk misalnya dari fi'il madi ke mudhari. Tidak sebagaimana fi'il yang cacat atau mu'tal. Kalau mu'tal nanti ada mengganti huruf, ada memindah-mindah, menukar-nukar huruf, ada yang menghapus ya. Misalnya contohnya apa? Simpelnya. Misalnya warisa. Warisa artinya mewariskan. Ya kan? Warisa. Fi'il mudhari'nya apa? Warisa. Yaitu apa? Yarisu. Nah, jadi ada yang hilang. Kemana wawunya? Kenapa nggak yaurisu gitu? Nggak bisa. Fi'il mudhari'nya adalah yarisu. Wawunya dihapus. Nah, nanti ada pembahasan namanya tadi dihadzaf ya, dibuang. Gitu. Jadi ini bedanya dengan salim dengan yang mu'tal. Misal contohnya nasara yansuru nasron. Fahuwa ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan. Polanya sudah jelas dan mudah dipahami, yaitu nasara yansuru nasron berpola fa'ala yaf'ulu fa'la. Tapi kalau mu'tal nanti tidak seperti itu. Mu'tal irregular ya, tidak beraturan bentuknya. Dan berikutnya ada mahmus. Dan qasimul fi'lul mahmus
ila salasati aqsam. Ada 3 macam fi'il mahmus. Yang pertama mahmus dengan pada fa fi'ilnya, maksudnya fa fi'ilnya terdapat hamzah. Contohnya akala, akhadha, amara. Ingat pada huruf asli ya. Fa fi'il berarti kan huruf asli. Mahmuzil ain, huruf hamzahnya di ain fi'il di tengah-tengah. Sa'ala, ro'a dengan ro'asa. Mahmuzil lam, hamzahnya di huruf lamnya, lam fi'ilnya. Bada'a, mala'a dengan naba'a. Nanti artinya dicari sendiri ya. Biar kamusnya kepake. Ya, baik. Biar nanti kamusnya terpakai. Ini mudah kok. Di HP juga bisa dicari di aplikasi kamus ya. Yang sulit aja kalau akala kan sudah tahu. Akhoda juga mudah, amaro, sa'ala. Seperti mala'a ini ya. Coba dicek. Mala'a itu apa sih? Nanti bisa dicek di kamus ya. Dan tasriful mahmuzil fa, tasrif mahmuz yang terdapat hamzah pada fa fi'ilnya ya sama seperti kita mentasrif di jilid 2 ataupun jilid 1. Yaitu apa? Akhadha ya'khudhu akhdhan, bisa diikuti ya. Akhadha ya'khudhu akhdhan, akhidun ma'khudun, khudh la ta'khudh, ma'khudun, ma'khudun, mi'khudun, ukhidha yu'khudhu. Sama persis kalau kita mentasrif kataba misalnya, sama. Ya, sama saja ya. Baik, kemudian juga ada tasrif mahmus, contohnya dulu ya. Ini latihan-latihannya bisa nanti dipraktekkan dengan akala, dengan amaro, abada, azina, ata, abato, dan seterusnya. Kita ambil sampel 3 saja. Akala, amaro dengan abada. Sisanya buat latihan di rumah. Apa tadi? Akala, amaro, abada. Yuk kita masukkan di sini. Akala ya. Akala yakulu aklan, akilun makulun. Terus kul ya. Kul la ta'kul, makalun, makalun, mikalun, ukila, yukalu. Nah, itu yang harus dibiasakan seperti ini. Ada juga amaro tadi ya, amaro. Amaro ya'muru amron, amirun ma'murun. Terus apa? Mur ya. Benar? Mur ya. Mur la ta'mur, seperti itu. Ma'marun, ma'marun, mi'marun. Kemudian apa? Umiro yu'maru. Yang ketiga apa? Abada. Abada ya'budu abdan. Abidun ma'budun bud la ta'bud, ma'badun mi'badun ubida yu'badu. Nanti posisinya antum sudah hafal ya. Akhadha fil madi ya'khudhu mudhari', akhdan masdar, akhidun isim fa'il, ma'khudun isim maf'ul, khud fil amr, la ta'khud fil nahi. Ma'khud ini 2 kali ini isim apa? Zaman dengan makan, kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Mi'khudun isim alat ya. Ukhidha bentuk majhul pasif dari fi'il madinya. Yukhadhu bentuk pasif dari fi'il mudhari'nya. Nampaknya itu dulu yang kita pelajari pagi ini. Nanti sampelnya dulu, sisanya buat latihan di rumah ya, atau juga nanti bisa jadi murojaah sebelum masuk kelas di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ada Ustaz, apa? Ya, betul. Nah, Ustaz yang di alam silah, anak masih bingung untuk yang fiilnya ata dan aba itu bagaimana Ustaz ya untuk tasrif itunya di sini ya Ustaz. Syukran. Untuk yang ata dengan Aba Ustaz. oh aba. Aba iya. Untuk ata dengan aba ya. Ini pembahasannya adalah apa tadi? Mahmus ya. Apa definisi mahmus? Fiil yang mengandung hamzah, ya kan? Yang mengandung hamzah. Baik. Boleh jadi
fi'il mahmuz itu juga ya mengandung huruf yang cacat seperti ata dengan aba, tidak menutup kemungkinan. Ya, namun di sini ditambahkan agar pelajar mengetahui ada tingkatan ya, ada level dalam mentasrif. Ada yang mudah, ada yang sulit. Nah, ata gimana cara mentasrifnya? Sini ada huruf cacatnya juga di huruf terakhir, namun dimasukkan di pembahasan mahmus ya. Yang tidak apa-apa, dimasukkan di pembahasan mahmus untuk memberikan informasi bahwa dalam mentasrif tadi butuh adanya tingkatan. Ini ata memang agak sulit ya. Kita masukkan kira-kira apa? Ata gimana? Ata yukti. Ata artinya apa ata? Mendatangi ya. Ata yukti. Nanti insya Allah ini di pembahasannya sendiri. Ada pembahasan tersendiri di bagian berarti ini bab nakis ya. Huruf yang cacat di lam fiilnya. Nanti dibahas di sana bagaimana cara mentasrifnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi tadi lebih bertanya kepada mungkin lebih sini arah pertanyaannya, kenapa dimasukkan di sini tadi untuk menunjukkan adanya tingkatannya, bahwa mentasrif tidak lempeng-lempeng saja, ada tingkatan yang lebih sulit ketika apa? Oh, ternyata ada huruf cacatnya juga, dan itu bisa terjadi. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan pertama. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.